Malam itu hujan tipis turun, membasahi halaman rumah Om Burhan. Di dalam, suasana sunyi mencekam. Lampu ruang tamu remang, hanya suara detak jam yang terdengar jelas. Adit masih terbaring tak sadar di kamar tidur. Wajahnya pucat seperti tak bernyawa. Mas Sony duduk di kursi kayu di samping ranjang, menatap Adit dengan mata merah karena kurang tidur. Di belakang rumah, Om Burhan duduk sendirian. Sarungnya basah oleh air mata. Ia menunduk, meratapi nasibnya sebagai gadun-gadun tersakiti. Mungkin ini semua salahku sudah garis hidupku, gumamnya lirih. Dalam hatinya, ia mengalah demi cinta. Cinta yang tak lagi bisa ia genggam. Tanpa ia sadari, dari sudut gelap pojok belakang, ia bersandar. Sepasang mata merah menyala mengawasinya. Sosok genderuwo bertubuh kekar, dengan bulu hitam lebat dan wajah menyerupai manusia. Berdiri di depannya, tapi Om Burhan tidak tahu karena beda alam. Ia mengangkat tangannya perlahan, bibirnya bergerak melafalkan mantra gaib dan menghembuskan ke wajah Om Burhan. Angin malam mendadak berhembus, dingin menusuk tulang Om Burhan. Tiba-tiba, Om Burhan memegangi dadanya. Napasnya terputus-putus. "Sony, tolong. Sony, tolong!" Serunya dengan suara serak. Darah segar merembes dari sudut bibirnya. Tubuhnya mulai terasa lumpuh. Mas Sony yang mendengar langsung berlari keluar kamar. "Om, ada apa?" Ia panik melihat Om Burhan terguncang. Wajahnya memerah menahan sakit. Sony hendak menggendong Om Burhan, namun pandangannya terhenti pada sebuah pemandangan mengerikan di ujung lorong rumah. Adit, yang tadi terbaring tak sadar, kini digendong oleh sosok genderuwo itu. Mata Adit tertutup, kepalanya terkulai, seolah tak berdaya. Dalam sekejap, sosok itu menghilang bersama Adit, lenyap seperti kabut disapu angin. "Adit!" Sony berteriak histeris, bingung harus menolong siapa. Di satu sisi, Om Burhan semakin melemah. Di sisi lain, Adit dibawa makhluk gaib, entah kemana. Om Burhan, dengan sisa napasnya, menggenggam pergelangan tangan Sony. "Panggil, dukun, temanku, selamatkan Adit," katanya terbata-bata. Air matanya mengalir. Sony hendak menjawab, tapi tiba-tiba tubuh Om Burhan terkulai lemas. Napasnya berhenti. "Om Burhan!" Sony memeluk tubuhnya, menangis tanpa suara. Dalam kesedihan, ia tetap berusaha memenuhi permintaan terakhir itu. Paginya semua warga datang ke rumah Om Burhan. Mas Sony mengantarkan penuh kesedihan. Sampai di pemakaman, sedih pasti sedih. Ditinggal mendadak orang yang disayang. Setelah Om Burhan dikuburkan, tanpa menunggu waktu, Sony pergi ke rumah dukun yang pernah menjadi sahabat Om Burhan, Ki Jagat Rawa Rontek. Lelaki tua itu menyimak cerita Sony dengan wajah serius. Kalau benar, genderuwo itu sudah membawa Adit ke alamnya, kita harus bertindak sekarang. Sebelum dia menjadi bagian dari dunia mereka selamanya. Mereka pun berangkat ke hutan angker di pinggiran desa dekat pantai. Kabut pekat turun, pepohonan berderit diterpa angin. Di tengah hutan, terdengar suara berat yang memanggil nama Sony. Dari kegelapan, genderuwo muncul sambil memeluk Adit. "Lepaskan dia," teriak Sony. Ki Jagat segera membaca mantra, menghunus keris pusaka yang berkilat saat tersambar petir. Pertarungan pun dimulai. Mantra dan tenaga gaib beradu, membuat tanah bergetar. Genderuwo mengamuk, namun akhirnya Ki Jagat berhasil mengalahkan makhluk itu. Sosoknya mengerang, lalu berubah menjadi asap hitam yang melesat masuk ke tubuh Adit. Adit membuka mata, namun tatapan itu bukan lagi miliknya. Senyum sinis muncul di bibirnya. Suara berat keluar dari mulutnya. "Kalau Adit tidak bisa kudapatkan, maka kamu, Sony, juga tidak akan mendapatkannya." Tertawa puas. Sebelum Ki Jagat sempat bertindak, Adit yang dirasuki genderuwo itu berlari ke tepi jurang.
Mas Sony menjerit, "Adit, jangan, Dit." Tapi terlambat. Dengan tawa yang mengerikan, tubuh itu melompat ke dalam kegelapan jurang, menghilang di antara kabut malam. Hanya gema teriakan Sony yang tersisa, memantul di dinding tebing, bercampur dengan suara hujan dan petir yang memekakkan telinga. Mas Sony berlari menuruni jalan setapak yang licin menuju jurang. Napasnya terengah-engah, matanya mencari dalam gelap. Di dasar tebing, di tepi sungai yang deras, ia melihat sosok Adit tergeletak. Tubuh itu dingin, pucat, dan tak lagi bernyawa. Sony berlutut, memeluknya erat. "Adit, jangan tinggalkan aku!" Suaranya pecah, tangisnya mengguncang tubuhnya sendiri. Dengan sisa tenaga, Sony menggendong Adit melewati jalan berbatu. Hujan mengguyur tanpa ampun. Sampai di rumah, ia menatap wajah Adit lama-lama. Wajah yang kini tak akan pernah tersenyum lagi. Hatinya hancur berkeping-keping. Dalam hitungan hari, dua orang yang ia cintai, Adit dan Om Burhan, pergi untuk selamanya. Pemakaman Adit berlangsung sederhana. Hujan deras tak menghalangi Sony berdiri di sisi liang lahat. Pakaiannya basah kuyup, matanya merah. Saat tanah mulai menutup jasad Adit, Sony menjerit kencang. "Salah apa aku, Tuhan?" Suaranya menggema di tengah pekuburan yang sepi. Ia memukul-mukul kepala sendiri, membenturkan dahinya ke pusara Adit hingga darah bercampur air hujan. Keluarganya mencoba menariknya, tapi Sony tak sadarkan diri. Saat ia membuka mata, ia sudah berada di sebuah ruangan putih, rumah sakit jiwa. Wajah-wajah asing menatapnya dengan prihatin. Keluarganya memutuskan membawanya ke sana, takut Sony mencelakai diri sendiri atau orang lain. Hari-hari pertama, Sony terus berteriak memanggil nama Adit, kadang tertawa, kadang menangis. Namun seminggu kemudian, teriakan itu mulai reda. Sore itu, di balik jendela yang memantulkan cahaya oranye senja, seorang pria tampan dan kekar datang. Wajahnya tenang, matanya penuh kesabaran. Dialah Dr. Edo, pria yang perlahan akan mengubah hidup Sony, menyembuhkan luka hati kesedihan dengan tulus.